Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di WSB Waktu Siswa Berbincang. Perkenalkan, nama aku Kalisa dari kelas 10F. Nah, di WSB ini aku bakal ngadain podcast nih. Tapi sebelum masuk ke podcastnya, aku mau ngejelasin dulu WSB itu apa sih? Jadi WSB ini adalah acara podcast dari kelas 10F yang bakal ngebahas banyak banget topik. Yang pastinya topik tersebut berbobot dan pasti fun banget sih. Nah, sekarang aku bakal bawain podcast yang topiknya sedikit serius, tapi kita bakal bawainnya nyantai banget. Temanya kali ini yaitu cyberbullying. Bukan cuma ngebahas tentang cyberbullying, tapi kita juga bakal ngebahas tentang bullying nonverbal sama bullying verbal. Kita ambil tema cyberbullying karena sekarang masyarakat udah mulai aware sama bullying ya kan? Makanya kita tertarik untuk bahas ini. Sekarang aku bakal ngundang teman aku yang dia salah satu orang paling talk aktif di kelas. Dan pastinya mereka pinter-pinter dan keren banget. Ada yang tahu nggak sih siapa yang bakal aku undang? Siapa tuh? Kali ini aku bakal ngundang Hutami sama Haidir. Terima kasih banget buat Hutami sama Haidir yang udah nyempetin waktunya, udah capek-capek pulang sekolah langsung ke sini untuk tag video ya. Makasih banget, suatu kebanggaan banget buat anak-anak 10F untuk podcast kita project kali ini. Sebelum masuk ke topiknya, kalian udah tahu belum sih tema apa yang bakal kita bahas hari ini? Untuk Hutami sama Haidir, kalian udah pasti tahu kan tema apa yang bakal kita bahas hari ini? Tahu dong? Tahu. Kan tadi ditelepon sama tim kreatifnya. Oh iya. Nah, di tema kali ini kita bakal bahas tentang bullying, tapi kita lebih condong ke cyberbullying. Udah tahu kan karena apa? Karena masyarakat udah mulai aware dan cyberbullying ini menyangkut sama mental health yang pasti masyarakat udah mulai paham, udah mulai sadar gitu. Oke, jadi sekarang kita mau masuk ke podcastnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Aku mulai dari Hutami kali ya. Boleh. Untuk Hutami, menurut kamu arti dari cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying tuh menurut aku sama ya kayak bullying yang biasanya dilakuinnya tuh secara langsung gitu. Iya. Tapi bedanya cyberbullying itu lewat media digital seperti platform chatting, terus di platform game online, dan pokoknya media-media sosial lainnya lagi yang sekarang tuh udah deket banget lah sama kita, kayak hampir tiap hari kita pasti butuh itu kan. Kayak Instagram, TikTok Iya, yang gitu ya. bener Benar. banget. Untuk Haidir, Kalau dari aku sendiri sih nggak jauh berbeda ya dari apa yang Hutami katakan, sama aja gitu. Kalau cyberbullying itu lebih ke bullying tapi menggunakan teknologi modern. benar. Seperti lewat handphone atau komputer, bisa lewat chatting, benar kata Hutami, terus game online, apalagi game online ya. Iya, benar. Saya juga sebagai pelaku sama korban gitu. Nah, kamu pelaku sama korban ya? Ya, Nah, benar banget. Jadi, teman-teman, cyberbullying itu salah satu bullying yang dilakukan secara tidak langsung yang melalui media sosial kayak TikTok, Instagram. Jadi, orang-orang tuh nggak secara langsung, tapi mereka lewat ketikan gitu ya. Bener nggak? Benar banget sih itu. Nah, sekarang aku mau ganti pertanyaannya, mau lemparnya ke Haidir nih. Boleh. Apakah kamu pernah mengalami cyberbullying? Nggak cuman kisah kamu atau mungkin kisah orang-orang sekitar kamu, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau mengalami sih kayaknya belum pernah ya. Tapi kalau aku yang ngelakuin cyberbullying ke orang itu sepertinya hampir sering. Hampir sering. Hampir sering lah ngelakuin cyberbullying, mau ke teman dekat, ke teman yang misalnya beda sekolah, lalu cowok cewek juga pernah lah. Tapi mungkin dalam konteksnya bercanda Ya. gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya konteksnya bercanda, kita nggak tahu nih apakah dia beneran nganggep bercanda atau enggak kan. Nah, gitu. itu juga makanya kalau mau
kita itu kalau mau komen sesuatu atau mau mengkritik atau ngasih saran itu dipilah-pilih Pikir dulu ya. kata-kata Iya. dan orangnya gimana nih, sifat orangnya kita harus ngebaca juga gitu. Iya benar. Jadi nggak asal langsung Ya, komen gitu kan betul. ya. Kita harus mikirin juga orangnya kayak gimana gitu teman-teman. Kalau menurut Tami, kamu pernah ngalamin nggak cyberbullying atau orang-orang di sekitar kamu mungkin? Dari pengalaman aku sih untuk cyberbullying ya, aku pernah menjadi pelaku dan aku juga pernah mendapatkan cyberbullying dari teman aku juga. Pernah sih jadi gitu. Apa mungkin bisa diceritain kejadiannya secara singkat gitu? Ya, jadi pas waktu itu tuh aku sama teman aku emang kayak lagi kurang akur gitu Iya, ya, iya. karena kita pisah sekolah terus jadi kurang komunikasi. Nah, akhirnya jadi salah paham juga dari kurang komunikasi itu sampai akhirnya kita saling sindir-sindir di media sosial. Itu aku nyesel banget sih pernah ngelakuin cyberbullying ke teman aku sendiri. Oh berarti gitu ya, kamu juga pasti ada rasa nyeselnya sedikit juga ya. Nyesel sih. Oke. Tanggapan kalian tentang dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying itu apa ya? Dari siapa dulu nih? Bebas. Ladies first lah. Oke, kalau dari aku dampak dari cyberbullying ya itu benar-benar buruk banget dampaknya, tidak ada positifnya dan gak cuman berdampak kepada mental kita, tapi fisik juga bisa kena pengaruhnya kan dari itu, kayak kesehatan kita, gangguan pencernaan mungkin, atau misalkan kita jadi pokoknya gak ada semangat atau gairah untuk hidup karena orang-orang tuh kayak gak menginginkan kita gitu. Ini nyambung juga sama mental health ya pasti. Iya, benar-benar. Betul. Gitu sih dari aku. Kalau dari Haidir gimana dampak yang ditimbulkan dari Kalau cyberbullying? dari aku itu dampak yang akan terjadi ketika kita sebagai korban mendapatkan cyberbullying itu bisa berdampak pada fisik sama mental. Karena kalau fisik itu kayak ya mungkin dari awalnya dari cuma sindir-sindiran terus ketemu kesel kan misalnya mungkin ada sedikit baku hantam kayak gitu kan. Kalau untuk mental itu bisa mengubah kepribadian, misalnya dari yang asalnya aktif tiba-tiba jadi pendiam, terus ya gitulah. Nah, teman-teman yang dari mereka berdua sampaikan tentang dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying itu sebenarnya nggak cuman tentang cyberbullying aja nggak sih, tapi bully-bully yang lain juga kayak bully verbal, non verbal juga pasti berpengaruh sama psikis, sama kesehatan mental kita, sama fisik kita ya pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Nilai-nilai positif tentang penggunaan teknologi yang perlu ditanamkan itu apa? Nilai-nilai positif ya. Kalau aku sih, menurut aku ya, simpati gitu. Benar-benar Jadi, sih. kita harus bisa ngerasain sama yang tadi kata Haidir bilang kan, kita harus mikirin nanti bakalan dampaknya ke orangnya tuh gimana, terus sifat orangnya juga gimana. Jadi kita belajar bersimpati lah ketika menggunakan teknologi atau media sosial, apalagi dalam berkomentar pada orang lain. Itu kita bersimpati, itu sih dari aku paling penting banget. Bagus banget nggak sih teman-teman? Aku nggak salah pilih ini nggak sih? Nggak salah pilih orang yang mau jadi narasumber. Oke, kita dengar selanjutnya dari Aidir. Ya kalau misalnya menggunakan media sosial atau teknologi modern zaman sekarang ya lebih diperhatikan lagi cara beretikanya lah. Benar. Ketika kita mengomentari sesuatu lalu berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita nganggap itu bercanda, tapi belum tentu si yang kita katakan itu nganggapnya bercanda. Mungkin dia kenapa dia kayak ngomong kayak gini ke aku, padahal kayak gini-gini. Malah jadi overthinking ya. Benar. Jadi lebih ke beretika sosial medianya aja sih. Benar. Nah, setelah kita tahu arti cyberbullying, terus kalian sharing-sharing juga tanggapan dan tips interaksi dari kalian, kira-kira pesan untuk kita saat berinteraksi di sosial media itu seperti apa? Supaya kita nggak menimbulkan cyberbullying gitu. Oke. Jadi pesannya dari aku cuman
tadi bersimpati dan membatasi diri, karena kita tuh kan nggak bisa nutup mulut orang lain, kita juga gak bisa nahan mereka untuk Bener. jempolnya supaya lebih dijaga lagi, gak bisa. Jadi kita juga belajar lah untuk membatasi diri dan bersimpati kepada orang lain, pikirin lagi gimana dampak kedepannya, dan itu aja sih kalau dari aku. Oke, berarti selain orang-orang yang harus membatasi diri, kita juga harus membatasi diri sendiri juga ya kan? Jangan sampai kita jadi pelaku kan. Iya, dari waktu kita mungkin mau upload di sosial media, video-videonya, mungkin kita harus pilih-pilih dulu mana nih konten yang perlu untuk diupload, atau mungkin yang nggak perlu diupload itu kita harus udah pintar gitu kan. Nggak fokus di orang lain aja, nggak fokus kita harus nahan mereka, tapi kita juga harus nahan diri sendiri dan lebih pilih-pilih lagi konten mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar sana gitu. Kalau untuk Aidil gimana? Kalau dari aku seperti apa yang tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama itu kita bagaimana beretika sosial media ketika mengomentari sesuatu di media sosial, berbicara dan mengkritik seseorang lah, kelebihan maupun itu kelebihan apa kekurangan itu kita harus berucap lebih gimana ya? Lebih sopan santun lah, sopan santunnya lebih dipakai lagi, lalu tutur kata bahasanya juga Basic manner-nya dipakai juga ya. Dibenarkan. Gitu. Oke, bagus banget ya. Apa pendapat dari mereka, sangat terbantu banget nggak sih? Semoga untuk kedepannya kita lebih dewasa, kita lebih bijak dalam penggunaan sosial media, sehingga cyberbullying itu udah nggak ada gitu. Bukan cuma cyberbullying ya, tapi bullying yang lain juga semoga udah nggak ada lah. Soalnya kan nggak ada positifnya sama sekali nggak sih ya? Gitu, kita cuma perlu introspeksi diri aja. Mungkin ada tambahan dari kalian berdua yang mau disampaikan atau apa? Aku mau tadi pesan udah ya. Sekarang aku mau makasih aja sih karena udah diundang. Iya, aku Betul. juga makasih banget. Ini Makasih keren banget. banget sih. Makasih banyak ya. Makasih juga. Sebenarnya Hutami ini beda kelompok sama kita, tapi karena dia salah satu yang paling talk aktif di kelas seperti yang aku bilang di awal, makanya aku excited banget buat ngajak dia sebagai narasumber kita. Gitu. Mungkin cukup untuk podcast kali ini. Pembahasan kali ini sangat menarik ya. Penting banget buat kita, dan aku juga banyak dapat pelajaran dari Hutami sama Heidi. Terima kasih banyak ya kalian berdua udah menyempetin waktunya, udah mau sharing-sharing. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau stay nonton, yang udah mau ngedengerin kita di podcast kali ini. Semoga kalian suka dan bisa ngambil hikmah yang baiknya, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk, dan semoga kita juga bisa menjadi lebih baik lagi dan terus introspeksi diri ya. Aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.